Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali jumpa di podcast Literasi PKB Mandiri. Sekarang udah chapter 2. Chapter 2, bagian 2, bab 2. Saya tidak sendirian lagi kembali di sini. Ada saya punya salah satu guru suhu India, Kak Rizky Hasim, ada di depan kita. Seperti biasa, Kak Rizky Hasim, siapa Kak Rizky Hasim? Mungkin sudah, kalau untuk kita di Kota Beda sudah, alhamdulillah sudah banyak yang kenal. Tapi mungkin bagi para penyimak yang lain, para penonton yang lain mungkin ingin tahu lagi kayak gini, nanti kita tanya tanya kali-kali. Temanya kali ini kita punya tema ini cuman korek pribadinya Kak Rizky aja. Kak Rizky, tolong korek dia pribadi, nanti dia kasih keluar, tapi jangan terlalu pribadi karena sementara songko di kepala. Oke Kak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai songko jadi untuk salam baik-baik. Sehat Kak Rizky? Alhamdulillah sehat sekali. Kak Rizky ini diundang sini nih, ini ceritanya. Kemarin di chapter 1 itu saya undang Kak Bakir di sini sebagai pemilik podcast ini, sebagai ketua PKB Mandiri. Sempat tersinggung sedikit namanya Kak Rizky sama Kak Aswar. Sebenarnya sih mau dua sekali, cuma Kak Aswar masih sibuk, jadi Kak Rizky dulu, mungkin nanti berikutnya atau next time baru kita undang Kak Aswar ada di sini. Kak Rizky Hasim di sini kita kenal sebagai seorang ketua GP Ansor. Ya, GP Ansor. Nah, Kak Iki sampai bisa jadi ketua GP Ansor, ceritanya bagaimana nih? Coba mungkin. Ya, jadi GP Ansor ini kan organisasi kepemudaannya Nahdlatul Ulama. Oh, dari NU ya. Jadi dalam struktur Nahdlatul Ulama itu, organisasi NU itu kalau di bagian orang tuanya itu namanya Nahdlatul Ulama. Kalau ibu-ibunya namanya Muslimat NU. Nah, di bagian kepemudaan ini untuk yang laki-laki itu namanya Gerakan Pemuda Ansor. Sementara di bagian perempuannya itu Fatayat NU. Fatayat NU ini karena kita kurang dengar, ini GP Ansor untuk laki-lakinya. Kak Iki, GP Ansor itu sendiri kan kita tahunya nih dari Jawa. Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur ya. Basisnya Jawa Timur NU. Oke, GP Ansor ini dari NU tadi Kak Iki bilang. Terus NU kemudian ada organisasinya GP Ansor, basisnya di Jawa Timur. Sekarang di Halmahera Tengah, Kak Iki sebagai ketua GP Ansor Halmahera Tengah. Kok GP Ansor sampai buka di Halmahera Tengah? Berarti ada NU-nya dong di sini. Ada NU-nya juga di Halmahera Tengah. Ada. NU-nya kemudian sekarang Kak Rizky sendiri sebagai ketua GP Ansor. GP Ansor masuk ke Halmahera Tengah itu sampai dibentuk itu gimana sejarahnya mungkin? Ya. Baik, jadi awalnya kan kita ini anak pemuda yang kemudian berkiprah. Sampai sekarang masih muda. Ya. Masih kelihatan sekali. Jadi ada keinginan untuk bagaimana bisa meramaikan dinamika kepemudaan yang ada di sini. Tapi keinginan saya saat itu adalah bagaimana kemudian menghadirkan organisasi yang skopnya nasional. Tapi kayaknya sudah di NU dulu. Jadi belum. Belum. Yang justru di Halmahera Tengah ini duluan hadir Gerakan Pemuda Ansor, baru kemudian jadi itu, ya. cikal bakal dari Nahdlatul Ulama itu NU dulu hadir, baru kemudian GP Ansor. Berbeda dengan yang ada di Jawa. Tapi di Halteng sini GP Ansor dulu. GP Ansor duluan. GP Ansor lebih dulu. GP Ansor duluan hadir. Jadi pada saat itu ya kita pemuda dan kemudian ingin berkreasi dan melihat perkembangan yang ada. Saya kemudian bersama diskusi dengan teman-teman sahabat-sahabat di Kota Wedeng. Kayaknya menarik juga kalau misalnya kita bisa hadirkan Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Halmahera Tengah. Sebab itu kemudian kita berkomunikasi dengan pengurus di wilayah. Kurang lebih tahun sekitar 2015. Belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Ini sudah kepengurusan keberapa? Periode kedua. Kak Rizky yang pertama? Ya, betul. Kedua juga? Ya. Sekarang sudah periode kedua. Jadi kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor itu dia satu periode itu 4 tahun. Jadi ini saya agak sedikit keras sedikit. Ya. Pemirsa saya agak sedikit keras. Ini kalau memang GP Ansor lebih dulu di Halmahera Tengah, NU-nya dari belakang lah katakannya berdirinya. Tadi disinggung NU ini yang agak sedikit tua, generasi tua. GP Ansor di generasi para kiai. Berarti maksudnya di sini waktu itu belum ada kiai atau orang tua-tua yang berinisiatif untuk NU lebih dulu atau bagaimana? Jadi yang menariknya begini, kita sebenarnya di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada umumnya, sebenarnya secara kultural itu kita Nahdlatul Ulama. Betul. Karena saya pernah dengar itu juga. Tradisi-tradisi keagamaan kita itu rata-rata sama lah dengan orang yang jauh kita tahlil, kita ziarah. Iya, sama betul. Nah,
Tapi secara struktural itu memang belum ada. Oh, belum ada. Secara struktural. Secara organisatoris gitu. Nah, sebab itu kemudian dengan hadirnya gerakan pemuda Ansor ini, itu bagaimana kemudian membangun struktur NU itu dan kemudian menghadirkan Nahdlatul Ulama dan memang punya kecocokan dengan kultur masyarakat yang di sini. Yang berangkat dari secara agama tadi sama, jadi tidak terlalu sulit untuk membangun NU dan GP Ansor di sini. Maksudnya mungkin seperti itu. Relatif akan lebih mudah diterima. Iya. Untuk ini saya sempat baca juga di internet ya. GP Ansor ini sendiri sudah seluruh 34 provinsi ya katanya sudah GP Ansor dan beratus-ratus kabupaten pun sudah ada GP Ansor. Kegiatan-kegiatan pertama saya tidak tanya yang hari ini dulu, yang pertama dulu kegiatan kan ibaratnya seperti manusia mungkin agak sulit ya. Kegiatan-kegiatan kemudian kendala-kendala di awal GP Ansor di 2016 itu apa sih? Ya karena ini organisasi kepemudaan yang berbasis pada kaders. Pada kaderisasi. Kaderisasi itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Kita harus bisa membangun kaderisasi, kemudian memperkenalkan gerakan pemuda Ansor kepada organisasi, kepada pemuda-pemuda yang ada di Kota Wina. Karena memang agak berbeda organisasi GP Ansor dengan organisasi kepemudaan yang lain. Dia harus dikades dulu baru bisa masuk ke gerakan pemuda Ansor. Mungkin agak berbeda dengan yang lain kan, bisa ikut saja kegiatan pakai seragam bisa masuk. Jadi ada seperti diksar gitu. Ya, ada proses kaderisasi. Di Ansor sendiri ini kan gerakan pemuda Ansor ada pasukan namanya Banser. Ada GP Ansor punya pasukan itu namanya Banser. Jadi ada diklatnya yang harus diikuti. Orang tidak bisa sembarang masuk. Tidak sembarang masuk. Kalian diri sebagai anggota GP Ansor tanpa mengikuti pelatihan khusus. Kepemimpinan dasar GP Ansor. Oh gitu. Jadi ada 3 tahap. Kendalanya ketika waktu pertama itu, perekrutan mungkin ada kendala atau bagaimana? Tentu semangat generasi muda itu kan kadang naik turun ya. Di masa 2016 itu. 2014 maaf. 2015 itu kan kita agak kesulitan, apalagi di skop Kota Weda ini yang kemudian kita lihat bahwa memang kampusnya juga belum terlalu aktif kan. Saat itu kalau tidak salah kampusnya itu baru akademi komunitas. Akademi komunitas. Nah, sementara kalau organisasi kepemudaan ini kan dia butuh itu juga, kaderisasi di tingkatan kampus dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kemudian kesulitan yang paling itu adalah bagaimana membangun kepercayaan di tingkat generasi muda ini untuk bergabung dengan gerakan pemuda Ansor. Akhirnya kita melakukan pendekatan persuasif dengan anggota awal ada pakai angkatan ya, kaderisasinya pakai angkatan. Kayak angkatan pertama itu berapa jumlah? Sebelum kita ini hadir, kita ikut pelatihan dulu di Ternate. Jadi kurang lebih kita ada sekitar 5 orang. Saya, Pak Aswar Salim, kemudian Arman Idris, Hakamil Hamid, kemudian Amiruddin Magapi. Kita berlima ini kemudian mengikuti. Masih muda guys, ingatannya masih fresh sekali. Kita ikut dulu pelatihan di Ternate, diklat kan? Iya. Menjadi seorang anggota GP Ansor. Setelah itu kemudian kita dikukuhkan sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Lombok Tengah. Nah setelah itu kemudian kembali dan kita lakukan proses pengkaderan PKD 1. Nah saat itu kebetulan yang lagi aktif itu adalah komunitas Bonangka di sini. KBN di sini. Kita coba lakukan pendekatan dengan teman-teman sahabat-sahabat di KBN untuk direkrut ke dalam menjadi anggota pertama dari gerakan pemuda Ansor. Dan ada? Alhamdulillah ada. Kurang lebih ada sekitar 20 orang. Oh banyak tuh ya? Mengikuti banyak ya. PKD tingkat 1. Kan biasanya kalau sebuah organisasi ketika baru muncul itu untuk merekrut anggota untuk awal tuh menimbulkan rasa mosi percaya calon anggota itu susah. Iya betul. Jadi paling 8, 10 pun udah bagus. Tapi kalau sudah sampai 20 itu berarti sudah pendekatannya memang cukup ini ya. Cukup intens waktu itu. Intens dan butuh atau ada bujukan-bujukan. Kita open ya, kita open. Ada jadi salah satu strategi juga. Strategi apa ya? Pemasaran bukan ya? Iya. Memang mau tidak mau kita harus melakukan itu untuk bagaimana memperkenalkan sahabat-sahabat ini ke gerakan pemuda Ansor. Kita tahu ini organisasi bagus, tapi kan sahabat-sahabat di luar belum tentu kan. Jadi kita melakukan segala macam cara lah untuk melakukan pendekatan itu. Iya. Untuk sampai sekarang pengurus setelah 2 periode ini banyak yang berubah. Berubah dari periode pertama ke periode kedua. Sebenarnya naik turunnya masih sama, masih semangat dan lain sebagainya masih naik
belum terlalu stabil juga. Wajar lah ya. Ya, wajar. Itu sangat wajar, tapi manusiawi. Tidak yang penting semangatnya kita apa? Ya. Tantangannya tetap ada kan? Ya. Apalagi seiring dengan perubahan zaman yang sudah cukup luar biasa. Program berjalan dari 2014 sampai 2021 ini. Alhamdulillah, program berjalan, terutama proses pengkaderan kita sudah 3 kali terhitung dari awal. Itu pengkaderan. Proses pengkaderan. Nah. Dan dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan pengkaderan lagi. Program yang paling Rizky ingat selama menjabat selama 2 periode, yang paling berkesan, program apa yang pernah bikin sesuatu apa untuk Weda atau Halmera Tengah? Waktu itu kegiatan besar mungkin yang pernah bikin kegiatan paling berkesan. Paling berkesan kalau saya di Klatsar pertama. Di Klatsar itu pengkaderan pertama yang diikuti kurang lebih 20 orang lebih. Iya, tadi. Mendekati 30 orang. Di situ memang kita pertama kalinya melakukan proses pengkaderan untuk Banser. Angkatan pendiri ya? Iya, untuk Banser. Jadi memang sangat berkesan karena memang di situ butuh sedangkan notabene Kak Iki dengan 4 teman yang lain ini baru pulang dari Ternate. Iya, betul. Masih panas-panasnya. Maksudnya baru terima pelatihan dari Ternate, terus pulang langsung harus buat itu rentan waktunya lama ketika pulang dari. Jadi awalnya setelah pulang dari Ternate kita bentuk pengurus dan bikin PKD pertama dulu. PKD itu pelatihan kepemimpinan dasar. Bikin PKD yang 20 orang lebih tadi gitu. Setelah itu kemudian bikin di Klatsar. Jadi PKD ini untuk Ansor, kalau di Klatsar ini untuk Banser. Jadi ada 2 jenis pelatihan. Jadi kalau dia adalah Banser, otomatis dia adalah Ansor. Kalau dia, tapi kalau dia Ansor belum tentu dia anggota Banser. Gitu. Jadi seperti tenaga struktural dan fungsional mungkin seperti itu ya. Mirip-mirip seperti itu, cuman mungkin Banser lebih ke lapangan mungkin ya. Ya. Ada berarti GP Ansor nih payung manajemennya Banser itu sendiri. Ya. Terus Kak Rizky untuk kegiatan sambil minum. Oh ya teman-teman, kita di sini di podcast literasi PKB Memori Mandiri kita ini ada endorse dari Dapur Nyonya punyanya Mega Afif ya. Kopi saya mana ya Kak? Kayaknya belum sampai di sini. Oke, memang tamu first. Tamu lebih dulu tuan rumah kan. Kak Iki, untuk kegiatan eksternal. Tadi kan kegiatan internal paling berkesan tuh di Klatsar pertama. Terus untuk kegiatan eksternal. Jadi karena ini dia berbasis pada kepemudaan dan keagamaan, ada beberapa kegiatan eksternal yang kita laksanakan. Misalnya kalau dalam perayaan hari-hari besar Islam misalnya, itu kita laksanakan cukup ini juga kan. Terakhir mungkin kita melaksanakan berbagai berkaitan dengan COVID ini, kita melaksanakan. Oh ada ini tentang COVID juga, program COVID. Ya. Apa itu? Kemarin kita laksanakan kerjasama Polda Maluku Utara dengan PWGP Ansor Maluku Utara yang melibatkan seluruh Polres Maluku Utara, kemudian pimpinan cabang Maluku Utara ini untuk melaksanakan jet vaksinasi masyarakat. Vaksinasi. Oh yang belum lama ini ya? Iya belum lama ini, kurang lebih kemarin tanggal 24 Agustus. Oh baru beberapa hari yang lalu. Ya. Karena saya lihat bahwa memang Gerakan Pemuda Ansor secara nasional ini betul-betul menjadi salah satu organisasi pemuda yang konsen betul terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanggulangan wabah COVID ini secara nasional. Iya. Tanggung jawab kita bersama, intinya GP Ansor juga ada di sini. Iya. Saya lihat di berita di DKI Jakarta GP Ansor itu sampai menyediakan tempat karantina khusus ya. Iya. GP Ansor. Betul. Biasa kita. Itu mungkin karena kita di sini kan masih aman, mungkin vaksin masih lebih harus diperhatikan. Ya. Terus ya kita sudah dengar sedikit profil tentang GP Ansor, tentang sejarahnya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai pada tingkat vaksinasi beberapa hari yang lalu. Ya. Kalau saja teman-teman ada yang mau tertarik begitu untuk masuk menjadi GP Ansor, entah nantinya jadi Banser apa tidak, itu caranya gimana? Atau menunggu perekrutan, ada jadwal perekrutan atau bisa? Betul, jadi kan ada jadwal perekrutan. Oh begitu. Makanya saya bilang tadi dalam waktu dekat ini kita rencana melakukan diklat itu, pelatihan kepemimpinan dasar itu. Untuk yang belum jadi anggota itu? Belum jadi anggota, untuk menjadi syarat untuk bergabung menjadi anggota GP Ansor harus mengikuti diklat itu. Selain itu itu persyaratan. Kalau prasyaratnya mungkin harus usia berapa, kemudian sudah berkeluarga apa belum? Paling tidak dia 17 tahun ke atas lah. 17 tahun ke atas. Maksimal? Maksimalnya
Ya usia pemuda berdasarkan undang-undang. Saya masih masuk ya, 19 tahun. Masih masuk saya, 19 tahun. Jadi ya. 19 tahun. 19 tahun. Saya stuck di 19 tahun. Terjebak saya 19 tahun. Oke. Jadi bisa tunggu perekrutan. Teman-teman bisa tunggu jalur perekrutan, tidak akan lama. Mungkin nanti kita bisa bantu mungkin di sini beritanya ya. Kita bisa bantu menyampaikan. Kak Rizky sendiri agak dalam. Iya. Sampai sekarang nyaman. Sampai sekarang nyaman tidak jadi ketua GP Ansor mungkin atau punya niatan lebih Kak? Alhamdulillah nyaman luar biasa. Saya merasa memang bergabung di gerakan pemuda Ansor ini punya manfaat yang cukup banyak bagi saya secara pribadi dan menjadi ladang bagi saya untuk membangun sebuah keyakinan dan niatan saya bahwa memang ini untuk mengabdikan diri di jalan agama, di jalan untuk kemudahan dan sebagainya. Sebab itu saya mengharapkan sahabat-sahabat untuk bisa bergabung di gerakan pemuda Ansor ini untuk bagaimana bisa merasakan benar manfaat dari GP Ansor. Mungkin kita di sini di Hamar Tengah karena memang belum terlalu besar organisasinya, beda dengan di Jawa dan sebagainya yang kemudian sudah sangat besar sehingga dirasakan itu. Tapi yang terpenting bagi saya adalah memang organisasi ini sudah cukup besar, oleh sebab itu kita harus bergabung. Betul, saya sepakat kalau untuk besarnya saya sepakat. Kemudian bisa membesarkan diri kita di sini. Kalau untuk pertama sendiri kan ini basisnya agama kepemudaan, agama dan pemuda. Ini kan banyak ketakutan, apalagi zilenial. Sekarang udah 2020 ke atas zilenial namanya, sudah bukan milenial lagi. Banyak ketakutan. Mental sekarang banyak mental sosmed. Ya, mental sosmed seperti itu. Jadi begitu dengar GP Ansor, wah itu organisasi berbasis kepemudaan dan keagamaan. Waduh, tuh rajin sambayang, akan nuntar terima 4 orang itu apa memang harus tidak juga atau bagaimana? Iya. Mau masuk. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi tantangan. Iya. Jadi kita sebagai pengelola atau sebagai pimpinan di organisasi bagaimana membangun image, mendesain, membangun strategi untuk bagaimana merekrut sahabat-sahabat yang lain. Karena organisasi GP Ansor ini sebenarnya dia berbasis agama dan nasionalisme. Gimana membangun kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian membangun toleransi. Jadi jadi tidak perlu harus rajin sholat dulu baru bisa jadi anggota GP Ansor. Bisa nanti perbaikan di sini. Betul. Begitu maksudnya ya. Gampangnya seperti itu. Sambil minum. Jadi teman-teman, saya pakai bahasa sini dulu. Teman-teman jangan takut. GP Ansor ini kepemudaan, ada agama, bahkan nasionalis. Jadi masuk saja. Jalur perekrutan ada, silakan masuk. Sambil kita bercermin apa yang akan kita lakukan di masa depan. Karena tua itu pasti. Dewasa mungkin pilihan, tapi tua itu pasti. Jadi kita tidak mungkin terjebak di usia muda. Kita akan terus kembali tua dan mungkin kita akan berpikir tentang hal-hal yang menjurus ke kehidupan selanjutnya. Mungkin kalau boleh saya bilang ini kayak bridge, jembatan gitu, jembatan hidup. Mungkin GP Ansor pemuda bisa membuat GP Ansor seperti jembatan untuk merubah cara pandang hidup. Karena jujur saja kita lihat sekarang sosial media ini kuat buat anak muda. Untuk menghadapi itu sendiri, GP Ansor mungkin di sosial media ada kiat-kiat atau ada trik-trik khusus menghadapi gelombang kepemudaan saat ini? Yang jelasnya bahwa melihat perkembangan yang ada ini kan begitu masifnya penggunaan sosial media dan lain sebagainya. Tentu kalau kita tidak mengambil bagian di situ maka kita akan tertinggal. Sebab itu kemudian kami merasa perlu untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan organisasi itu atau mungkin kegiatan-kegiatan organisasi ini bisa juga melalui sosial media dan itu cukup efektif. Karena saya lihat bahwa memang dengan adanya sosial media ini kan setiap orang bisa menjadi wartawan. Iya betul. Setiap orang apalagi masa pandemi mobilitas kita ditahan terus untuk jalan terlalu banyak. Ini menjadi media yang cukup efektif untuk kita mengkampanyekan gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan. Gerakan pemuda Ansor. So itu mungkin saya memanfaatkan media misalnya Facebook. Ada GP Ansor ada Facebook juga untuk hal Facebook untuk
khusus GP Ansor itu sebenarnya sudah ada. Cuma ya belum terkelola dengan baik. Sebab itu kita gunakan mungkin kita doakan sama-sama semakin lancar jadi pemuda di beda hal merah tengah bisa ini. Untuk GP Ansor sendiri selain pandemi sekarang pandemi itu buat kita lihat banyak isu di dalam ya. Ada isu-isu tentang vaksin, tadi sudah ada contoh GP Ansor memberikan vaksinasi, program vaksinasi, masker juga sudah. Kemudian untuk isu-isu yang sekarang yang lagi rame di sini tentang menjaga kesehatan, tentang berkumpul, tentang menjaga jarak. GP Ansor sendiri kampanyenya seperti apa tentang ini? Selain vaksin dan penggunaan masker itu untuk menjaga jarak berkumpul. Karena pemuda ini mau tidak mau pengennya tiap malam itu, tiap hari, tiap saat kumpul terus. Gitu. GP Ansor sendiri bagaimana? Apakah rapat-rapat itu selalu kumpul atau bagaimana? Ya, jadi imbasnya kita rasakan, karena dengan adanya pandemi ini kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian terbatas. Yang tadinya dalam setahun kita bisa intens melakukan rapat-rapat dengan pengurus di wilayah dan sebagainya, pun juga mungkin pengurus-pengurus di pimpinan cabang di Halmar Tengah ini, tapi dengan adanya pandemi ini kan kemudian kita terbatas untuk itu. Tapi kemudian kita kemudian harus tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Yang jelas bahwa kita tetap melaksanakan kegiatan, tapi protokol kesehatan itu kemudian diperketat. Yang tadinya 3M sekarang sudah tambah lagi 5M dan sebagainya kan. Sebab itu kemudian ya kita sebenarnya tidak punya pilihan lain selain menerapkan protokol kesehatan. Sekalipun kita sudah vaksin dan lain sebagainya, tapi itu juga harus tetap kita terapkan. Ini hujan ya? Di samping kita terapkan ya kita juga mengkampanyekan. Memang setiap dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagainya ini menjadi mutlak dilakukan. Saya suka bertanya itu saya ini bukan host yang pro ya. Saya suka tanya abis ke utara saya ke selatan. Tidak apa-apa, sepanjang masih jadi Kiki, pekerjaan pribadi nih, masuk lagi ketua GP Ansor. Pekerjaan yang aktivitas yang utama. Yang utama sekarang saya kan di Dinas PMD, Sekretaris Dinas PMD. Sekretaris Dinas PMD itu yang PMD desa ya. Pemberdayaan masyarakat desa. Sekretaris. Terus selain itu ada lagi jabatan di luar? Organisasi? Oh tidak ada ya. KNPI sebagai salah satu majelis bagi waktu sekarang. Poin saya mau tanya itu saja. Bagi waktunya bagaimana dengan jabatan sebanyak itu? Kepala keluarga. Oh, guys, udah married. Married dan punya 2 anak. Masih kecil kan? Iya. Itu perhatian dan lain sebagainya. Pertanyaan saya kembali, bagi waktunya bagaimana? Ya. Repot? Yang sementara ini saya konsen sekali kan di kantor sebagai sekretaris kemudian gerakan Ansor. Jadi memang biasanya itu ya siang untuk di kantor, malamnya untuk gerakan Ansor gitu. Agak keteteran tidak dengan sebagai kepala keluarga mungkin ada telepon. Ya pasti. Kita jujur, lumrah ya. Tapi manage-nya gimana manage-nya? Sebenarnya sih sifatnya mungkin punya referensi kondisional aja sih. Kondisional ya? Kondisional. Ini keren nih, kondisional nih, betul. Kadang kadang harus ada yang dikorbankan gitu. Kadang ketika ada tabrakan dan sebagainya harus ada yang dikorbankan gitu. Kak Rizky ini orangnya memang terbuka dan sangat jujur. Kadang-kadang kalau saya tanya begini tuh biasanya banyak orang itu suka jawaban saya pengen jawabnya dia putar di Batanjung, kalau orang sini bilang di Batanjung dulu. Padahal tuh sebenarnya memang harus ada yang dikorbankan sebenarnya. Saya juga merasakan itu sebenarnya. Harus ada yang dikorbankan, tapi kan diperhitungkan. Ya, ada perhitungannya semua. Karena kegiatan GP Ansor itu bisa berlangsung pada siang hari gitu kan. Oh iya, betul. Itu ada aktivitas di kantor, ada tugas di kantor. Tapi kan di kantor kan kita bagaimana tim juga kan. Manfaatkan tim yang ada ya. Untuk bisa menghandle kan. Iya, salah satunya dengan memanfaatkan tim ya. Timur. Jadi memang betul GP Ansor sampai sekarang di GP Ansor Timurnya aman ya. Maksudnya dari ketua dan pengurus semuanya aman. Alhamdulillah aman sekarang ya. Meskipun masih solid lah ya. Masih solid. Walaupun mungkin beberapa yang kurang aktif dan lain sebagainya, saya kira itu cukup dipahami juga. Iya betul. Ini bukan biasa. Kembali pada bisa manage waktu,
bisa. Hanya kita sekarang lagi konsen untuk itu, bagaimana kemudian membangkitkan semangat sahabat-sahabat pengurus ini. Ya. Bagaimana menyamakan persepsi. Ini internalnya ya. Ya, sehingga betul-betul menjadikan organisasi ini sebagai sarana penghormatan kita berbuat kebaikan untuk kemaslahatan gitu kan. Nah, kita harus teruskan dulu niat itu ke sahabat-sahabat yang lain sehingga motivasi itu bisa sepakat. muncul. Sebentar belakang saya mau tanya soal motivasi lagi. Saya mau kembali ke sini kayak PDK. Iya PDK. Dasar kepemimpinan apa tadi? PDK ya? Dasar kepemimpinan. PDK ya tadi. PDK. Ini kan katanya yang dekat nanti mau buat PDK. PKD. Maaf. PKD. Ya, PKD. Selain PKD, itu kan perekrutan. Sudah dapat anggota ini. Terus mau bikin apa? Nah, rencananya. Mungkin masih di awang-awang itu apa? Ya, yang jelasnya bahwa kalau saya lihat perjalanan di Hamar Tengah ini dalam GP Ansor ini pasca pengkaderan itu kita masih lemah dalam pembinaan itu. Jadi kan orang kita kader 2-3 hari ataupun 1 minggu itu belum tentu bisa memasukkan. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan dan jadi masalah kemudian bagaimana membangun intensitas pembinaan itu sehingga orang tidak hanya di kader selesai masuk anggota selesai gitu kan. Iya. Tapi ada intensitas pembinaan format itu yang kemudian sementara kita dikawal terus ya di follow up bagaimana kemudian menjadikan kader itu yang tadi misalnya 20 orang kita bina atau kita ikutkan dalam proses pengkaderan itu minimal dalam perjalanan itu kemudian ada 10 atau ada 5 orang yang kemudian bisa unggul begitu. Iya. Itu yang kemudian kita siapkan ya? Kayak ini ya pembibitan yang betul-betul. Karena intinya kan organisasi kader sini kita menyiapkan generasi untuk memimpin organisasi maupun nanti setelah. Kalau bahasanya produser saya Koais itu kayak HP dicas gitu. Ya. Jangan sampai kalau udah melobet dicas lagi gitu. Ya. Jadi iman GP Ansornya itu iman GP Ansornya jos terus gitu ya. Ya. Betul. Sepakat itu. GP Ansor pemudaan. Nah, ini saya mau pemuda gambar kayak Iki pribadi lah. Atau bolehlah sebagai ketua GP Ansor. Pemuda beda sekarang gambarnya gimana? Sebenarnya kacamata kayak itu lah. Kalau saya lihat secara umum media ini sudah cukup terbuka dengan masifnya perkembangan apalagi dengan hadirnya perusahaan dan sebagainya itu cukup terbuka bagaimana penerimaan terhadap segala perubahan yang ada. Tapi saya lihat bahwa pengaruh ya dari luar ya. Ya, saya lihat memang segmen-segmennya ini yang belum terkonsolidasi secara baik, gitu kan. Orang masih melakukan aktivitas kepemudaan ataupun organisasi kepemudaan itu masih jalan dengan rel masing-masing. Mau jalan sendiri-sendiri. Ya, kita belum terkonsolidasi, belum ada satu gerakan yang kemudian menjadi basis bagi kita, gitu kan. Sarannya Teki. Paling tidak itu yang dilihat masih jalan masing-masing nih di beda. Ya. Sarannya sekarang. Paling tidak harus ada satu formula yang kemudian bisa kita ini sama-sama bahwa harus bisa diarahkan bagaimana kemudian pemuda ini bisa secara intelektual itu mampu diberdayakan, kemudian secara apa namanya yang saya maksudkan misalnya bagaimana meningkatkan produktivitas pemuda ini yang belum formula. Saya sebagai pemuda sekarang, katakan saya bicara sebagai pemuda nih. Nah, sekarang formula itu, Kak Rizky, bisa tidak saya menagih GP Ansor untuk menjalankan formula itu sehingga yang tadi jalan masing-masing bisa gabung? Iya. Suatu saat sanggup kira-kira GP Ansor Insya Allah, formula itu. saya kira kita Jos, pemuda beda Jos sudah, GP Ansor sudah oke, deal ini. Insya Allah ke depan kita berkomitmen untuk itu. Dan saya melihat bahwa pemuda ini harus ada satu basis ya, kemudian secara organisasi, secara konsolidasi dia kuat, kemudian secara ekonomi produktif kita doakan Rizky sehat-sehat bersama timnya di GP Ansor dan nanti setelah kegiatan PKD bisa menimbulkan satu program atau kegiatan formula yang tadi itu untuk menyatukan seluruh pemuda yang ada di Weda. Maaf, GP Ansor ini sendiri Halteng apa Weda? Halteng. Anggotanya masih di sekitar Weda atau sudah ada yang dari Patani atau sudah ada yang dari Pulau Jawa? Sudah ada di Weda Selatan, kemudian di wilayah Patani juga ada, Weda Utara, Weda Tengah. Oh sudah. Cuman secara struktural untuk membentuk cabang itu kita membentuk ranting anak cabang. Anak cabang di level kecamatan itu kita baru mulai pada tahun nanti setelah melaksanakan PKD yang mungkin syarat-syaratnya mungkin nanti dilihat ya. Kecamatan yang sudah memenuhi jumlah anggotanya dan sebagainya. Seperti waktu kayak Rizky bersama 4 teman itu betul. ya. Karena kesulitan di GP Ansor itu dia harus dikader dulu baru bisa
masuk dalam struktur organisasi kan. Oke, itu dia. Kak Rizky, ini udah di ujung-ujung nih. Motivasi buat pemuda yang ada di Halmahera Tengah. Saya nggak bicara beda, saya mau bicara Halmahera Tengah karena sebagai ketua GP Ansor, Kak Rizky juga orang asli Halmahera Tengah. Apa yang ingin Kak Rizky sampaikan untuk memotivasi kami pemuda yang ada di Halmahera Tengah ini? Karena ini kan saya tadi itu sosmed sudah merajalela, mentalnya sudah mental sosmed, kemudian pandemi dan sebagainya. Macam banyak teori konspirasi. Motivasi dong buat anak-anak muda. Apa yang harus kami lakukan? Jadi kalau saya lihat bahwa memang dengan kondisi yang ada ini memang kita harus lebih bersifat, kita harus lebih bagaimana membuka pikiran untuk menerima segala perubahan-perubahan yang ada. Dalam pengertian bahwa kita Weda sekarang atau Halmahera Tengah secara umum ini tidak lagi seperti dulu yang kemudian terkumpul. Sekarang semua orang datang, semua orang melirik Halmahera Tengah ini. Nah, kalau kita tidak punya pikiran yang terbuka untuk melihat ini, maka tentu kita akan tertinggal dengan keadaan yang ada. Harusnya ada filtrasi maksudnya. Ya, maksud saya bagaimana kemudian pemuda itu bisa berpikir untuk melihat peluang yang ada ini untuk bisa mengembangkan dirinya. Itu yang kemudian harus kita lakukan ini. Bagaimana kita bisa melihat peluang itu? Peluang ini luar biasa kan? Iya. Dengan hadirnya berbagai suku bangsa yang iya, betul. di WD ini, mulai dari Cina sampai gitu kan? Iya, betul. Nah, semua sudah komplit di sini. Sampai saat ini secara ini saya belum melihat ada satu, terutama orang Halmahera Tengah yang paling tidak mungkin misalnya dengan peluang-peluang yang ada ini, kemudian misalnya saya sebut contoh bagaimana memanfaatkan untuk usaha dan lain sebagainya itu. Ya. Itu belum nampak sih. Belum ada mungkin, tapi masih kece-kece. Ya, jadi peluang guys, pemuda ternyata itu bukan hanya pasang dada, bukan hanya modal nyari, tapi pemuda itu harus pintar melihat peluang, memfilter segala sesuatu yang masuk dari luar, kemudian menciptakan peluang. Atau menciptakan peluang itu bisa juga pemuda. Tentu menciptakan peluang, menciptakan momentum. Ya. Kalau kita menunggu saja kan, iya betul. Memang momentum ini ada. Kita juga harus bisa menciptakan itu sendiri. Menciptakan itu. Bagaimana? Kita malam ini, kita garis bawahi, kita catat ini bahwa pemuda itu sebenarnya mampu menciptakan peluang, bukan hanya menunggu peluang, tapi bisa menciptakan peluang dan bisa terjun langsung dan mensejahterakan hidupnya, bahkan mungkin lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih buat Kak Iki yang sudah memotivasi. Saya pingin selain motivasi itu buat podcast ini sendiri. Ini kan masih sumur jagung lah ya, podcast. Kita di sini sebenarnya ini curhat dulu. Ada host curhat sama bintang tamu. Curhat ini di sini kan kita masih umurnya masih belia sekali. Baru dua chapter, 2 bab ini kita munculkan. Saran-saran buat podcast ini, apakah kami maju terus, tapi kalau majunya itu harus bagaimana? Mungkin ada saran, kalau mau di stop kita stop atau bagaimana? Apakah ini cocok untuk Halmahera untuk podcast ini sendiri? Kalau saya tidak ada kata mundur, harus maju. Harus, kita tidak punya pilihan lain, jadi maju terus. Ya. Karena ya itu persoalan perkembangan dan lain sebagainya ini kan nanti diupload dan lain sebagainya. Tentu kita akan melihat di situ bagaimana respon itu. Tapi kemudian kita juga harus terus berbuat bahwa memang sekalipun responnya ini masih payah misalnya seperti itu kan. Tapi kan paling tidak dari podcast ini kemudian kita bisa menyampaikan banyak hal, bisa menyampaikan ide-ide yang kemudian bisa dilihat oleh warga masyarakat, khususnya pemuda yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, bahkan mungkin di seluruh Indonesia bisa melihat Halmahera Tengah dari kacamata pemuda seperti apa, gitu kan? Jadi kita diharapkan podcast ini sebagai apa ya? Orang teropongnya orang luar bisa melihat Halmahera Tengah. Ya kita nanti ini kebetulan produsernya sudah dengar, nanti kita coba-coba meramu formula lagi untuk podcast, tapi formula untuk podcast. Bergantung pada kreativitas kita juga kan. Jadi Kak Iki mau jangan bosan-bosan kalau kita minta saran. Siap, insyaallah siap. Terima kasih, sehat-sehat terus Kak Iki. Salam untuk keluarga di rumah, amin. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Kita mungkin terakhir untuk seluruhnya. Ya, saya kira cukup sudah. Cukup sudah. Ya, boleh sudah.
Tapi yang terpenting adalah bahwa anak muda harus tetap semangat. Kita Ya, punya siap. energi yang Siap. lebih dibandingkan dengan kaum tua atau yang lain. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan energi itu untuk bagaimana bisa disalurkan pada hal-hal yang sifatnya Saya mau positif. undang lagi nanti Kak Aswar, saya mau undang lagi nanti Ya. yang terkait isu-isu nanti yang masih panas. Siap, Mungkin siap. dokter-dokter ya untuk vaksin. Kayaknya kita untuk pandemi ini kesehatan dulu kan. Kesehatan itu utama ya. Kemudian harus kita, karena saya lihat tingkat vaksinasi di sini masih sangat rendah. Iya. Bagaimana kemudian kita mau mengharapkan kita bisa mencegah ataupun menanggulangi COVID ini sementara Iya. vaksinasi kita masih sangat rendah. Sangat rendah. Ini yang menjadi masalah juga kan. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Rizky Yasin yang sudah hadir di podcast literasi PKB Memory Mandiri. Teman-teman semua dicatat tadi tentang pemuda yang harus peluang, menciptakan peluang dan menyambut peluang lalu mensejahterakan hidupnya sendiri. Jangan hanya bermental sosial media. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast literasi PKB Memory Mandiri dan jangan lupa yang paling penting like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih. Semuanya sehat, teman-teman. Kak Rizky sehat. Salam semua keluarga semuanya. Tetap jaga protokol Tetap kesehatan. jaga protokol kesehatan. Halmahera Tengah harus menjadi role model di Maluku Utara untuk kesehatan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.